mau ikut kerja tetapi tidak mau jadi budak korporat Nah, nih. itu tuh. Saya juga maunya kerja tapi seenaknya gue sendiri nih kan gitu ya bahasanya anak sekarang. Iya, soalnya kalau buka usaha sendiri kan kita bisa semau sendiri. Bisa bebas. Mau libur kapan, libur mau kapan, kapan. mau pulang kapan, mau apa kapan ya. Iya, betul. Iya. Ya menarik juga itu, tetapi yang paling penting adalah kita tingkatkan dulu tanggung jawab pada teman-teman itu. Memang usaha itu Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Dan senang sekali bersama saya Elina Putri, kita bakal ngobrol banyak hal di Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Mas Arya Setianovanto. Beliau adalah Ketua Bidang BPD HIPMI Jateng. Kita sapa langsung ya. Halo Mas Arya. halo juga Mbak. Kabarnya bagaimana Mas? Alhamdulillah baik, diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dengan Mbak di sini. Ya. Tapi nama saya Arya Setianovanto, jangan disamakan ya Mbak, belakangnya saya Iya, bukan tadi saya anaknya. mau tanya ini bukan Setnov yang itu kan? Nah, iya bukan, Bukan, takutnya nggak ada kan hubungannya nggak kan, Mas? ada, wajahnya pun juga Alhamdulillah. beda. Oh ya, saya udah saya lihat-lihat. Cuman beda-beda. rezekinya sama saya di DPRD juga Iya. dengan beliau. Iya, tapi saya yakin Mas Arya beda sih sama yang itu. Jangan Amin. sama yang Jangan itu lah. sampai. Jangan Yang sampai. positif aja. Betul, yang ditiru positifnya aja. Oke, Mas Arya sibuk apa nih Mas akhir-akhir ini menjelang akhir tahun? Ya, akhir tahun ini ya saya juga diamanahin jadi anggota DPRD, kita mengejar perda di Kota Semarang juga, lalu juga penguatan organisasi dan juga UMKM di sekitar juga ada kita. Lalu kebetulan saya banyak organisasinya Mbak, saya suka organisasi. Keren sekali, nanti dibahas boleh lah. Boleh. Oke, sebagai Ketua Bidang Badan Pengurus Daerah HIPMI Jateng ya. Iya. Oke, luar biasa. Mas, mungkin pemirsa juga belum tahu gitu kan. HIPMI itu sebenarnya apa sih gitu. Ya. Mungkin sering dengar HIPMI apa sih sebenarnya? HIPMI itu organisasi kepemudaan. Itu fokus di bidang ekonomi karena namanya aja HIPMI ya, singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan gitu. Jadi kita orang pemuda, peran-peran orang pemuda ini berorganisasi, berkumpul di wadah HIPMI ini, punya usaha bisnis ini, punya usaha kerja ini, punya bidang ini, kita kumpul jadi satu. Di situ banyak relasi yang boleh teman-teman kalau mau ikut HIPMI ini sekalian promosi boleh ya? Oh boleh, Mas. Iya, jadi organisasi kan banyak lah. Ini kita fokus di ekonomi. Di ekonomi ini nanti kita di HIPMI ini fokusnya banyak sekali. Ada bidang ekonomi kreatif, olahraga, tetapi fokus kita memang terkait di pengusaha ekonomi. Bagaimana memajukan ekonomi di anak-anak muda ini. Jadi jangan sampai pengusaha itu kan kita ada namanya organisasi profesi ya, ada Kadin, ada Gapensi, ada dan yang lainnya ya organisasi advokat. Tapi kalau HIPMI ini adalah wadahnya teman-teman pengusaha bagian pemuda. Jadi jangan sampai menyepelekan pemuda. Pemuda itu juga bisa berperan untuk negara kita. Luar biasa pemuda kita yang satu ini, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Berarti kalau yang HIPMI itu khusus ya untuk wadah teman-teman pemuda dari pemuda untuk di bidang ekonomi, di bidang ekonomi. Selain ada organisasi-organisasi lain gitu. Oke, Mas, sebelumnya terima kasih udah mau meluangkan waktunya hadir di podcast kali ini. Dan ngomong-ngomong, hari ini kita bakal bahas terkait terus tumbuhkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Nah, melihat Jawa Tengah hari ini, perkembangan ekonomi kreatifnya seperti apa, Mas? Hari ini? Kalau kita melihat ekonomi kreatif di Jawa Tengah hari ini ya Pak, kalau saya lihat itu levelnya sudah naik, ekonominya itu ekrafnya itu saya lihat itu udah naik kelas lah.
anak mudanya di Jawa Tengah itu sudah kreatif lah, kita lihat Mbak, teman-teman itu dengan kreativitasnya itu sekarang mudahnya akses itu anak-anak muda itu inovasi kreativitasnya luar biasa, sampai itu ya hal-hal konyol, hal-hal yang bukan konyol ya, bisa bilang konyol, bisa dibilang simple, sederhana, namun itu efeknya bisa jadi besar. Nah, inilah kreativitas anak-anak muda di Jawa Tengah. Lalu kedua, kita lihat di Jawa Tengah dari berbagai daerah budayanya juga sangat kuat, itu juga mendukung walaupun banyak era modern ini tradisi atau ada dari luar itu masuk, tetapi budaya di Jawa Tengah ini masih kuat di anak-anak muda sekarang. Lalu berikutnya kita lihat UMKM-nya yang banyak ya, kita lihat sekarang itu kalau di berbagai kabupaten, 35 kabupaten kota di daerah Jawa Tengah itu kita lihat UMKM-nya sudah banyak sekali, dan itu peran-peran anak-anak muda yang luar biasa. Saya lihat berkunjung itu, wah ini luar biasa, anak-anak muda perannya ini di dalam dunia usaha, di dalam ekonomi kreatif mereka sudah cukup berperan menurut saya Mbak. Nah ini tinggal bagaimana teman-teman ini kita push bersama-sama, bareng-bareng kita satukan, terus oke lah persaingan dalam dunia bisnis, namun kalau bisa kita kolaborasikan, kita bantu satu sama lain, kita gotong royong, menurutku itu bisa membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah di ekonominya agar semakin kuat ya Mbak ya, menurut saya. Apalagi melihat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sekarang itu sudah dimasukkan juga di dalam RPJMD kan, kita lihat itu bidang ekonomi kreatif dan juga UMKM itu sudah masuk dalam RPJMD, makanya arahnya sudah jelas. Nah itu tinggal bagaimana kita di HIPMI ini sebagai organisasi dan juga teman-teman yang berlangsung menjadi eksekutor itu harus konsisten aja sih, biar bagaimanapun kadang anak-anak sekarang itu agak ini ya, mageran atau labil gitu ya Mbak ya. Maaf nih teman-teman ya kan, kalau kita lihat teman-teman ini kan nanti sedikit-sedikit bosan ya ta. Yang penting jangan sampai bosan ganti-ganti pasangan gitu ya Mbak ya. Jangan kalau itu Mas, nggak boleh gitu, jangan. Ya. Cukup satu aja. Ya sama juga dengan pasangan maupun bisnis. Pasangan juga setia, bisnis pun juga walaupun mungkin bisa menambah cabang tidak masalah, tetapi yang awal ini yang sudah dirintis awal itu harus konsisten, harus betul-betul secara detail, lebih harus diseriusi gitu, biar eksekusinya dapatlah ekonomi. Baik, Mas Arya tadi sempat disebutin mengingat fenomena ekonomi kreatif ada hal-hal konyol yang tumbuh akhirnya itu bisa menggerakkan atau menggeliatkan perekonomian di Jawa Tengah. Hal-hal konyol kecil seperti apa itu Mas? Bisa dicontohkan? Saya lihat gini Mbak, hal-hal konyol itu menurut saya itu ya kayak contoh ada yang jualan cireng ya, kan simpel nih cireng, simpel ya, tapi konyol, namanya cireng iblis kan hanya konyol nih ya. Namanya, apakah ini dari iblis yang atau jadi, yang buat iblis atau apa ya, ternyata cireng iblis itu panas, ternyata cirengnya itu ada level-level pedasnya. Berarti bisa dibilang konyol di sini itu bukan konyol negatif ya, tapi konyol kreatif. Iya. Hal yang simpel konyol luar biasa lah. Seperti contohnya tadi cireng iblis gitu ya, kan? Contohnya itu. Cirengnya panas dan terima kasih Mbak. Terima kasih. Cirengnya panas terus pedes. Pedes ya, mungkin pedes itu menggambarkan iblis di neraka. Tapi akhirnya hal-hal seperti itu yang membuat booming si cireng itu ya Mas ya. Lebih terkenal akhirnya dikenal banyak orang. Ya masih banyak lagi contohnya Mbak, cuman teman-teman itu dalam membuat hal yang sederhana itu dengan kreativitas yang konyol-konyol mereka, tetapi tidak perlu kita batasi. Ternyata itu yang memang bikin orang menarik. Apa sih? Penasaran kan itu kan? Kok seperti ini, kok ini kan gitu. Nah itu malah harusnya kita dukung asalkan tetap sesuai dengan koridor ya kan.
Setuju. Cireng jadinya lebih terkenal ya Mas. Iya. Lebih terkenal kan kalau kemarin mungkin zaman dulu kan kita kenal cireng ya udah cireng gitu aja, aci Ya digoreng. cireng dilewat gitu aja Iya, kan. cireng lihat oh ya udah cireng. Kalau cireng iblis apa itu? Jadi Nah, penasaran. ya. Berarti bisa dibilang pemuda itu turut menyumbang perekonomian kreatif di Jawa Tengah seperti itu Mas. Betul, ya Mbak. Sangat mendukung lah ini teman-teman muda, apalagi di era sekarang ini kan milenial. Ini adalah bonus demografi dan mereka juga harus ikut berperan. Jadi kalau mereka berperan, mereka aktif, perekonomian ini juga akan terus berkembang. Oke, luar biasa. Mas melihat semangat para pemuda Mas dalam menggerakkan UMKM. Para pemuda Jawa Tengah seperti apa Mas? Apakah mereka lesu, lebih banyak lesunya, atau mereka akhir-akhir tahun ini lebih kreatif? Karena kita tahu, kita kilas balik Mas, di COVID 2019 atau berapa ya? COVID beberapa tahun lalu itu kan sempat melumpuhkan perekonomian. Tapi setelah itu banyak inovasi-inovasi muncul, UMKM baru muncul, sampai akhirnya kita lihat hari ini banyak kreativitas muncul kayak tadi cireng iblis dan lain sebagainya. Sebelum ada COVID itu kayaknya masih belum ini banget ya Mas. Ya. Bagaimana itu Mas? Peran pemudanya Iya, gitu peran ya. pemudanya. Kalau menurut saya gini Mbak, peran pemuda saat ini itu sudah luar biasa supportingnya. Kita lihat yang tadi salah satu contohnya itu, dan di dunia yang sekarang ini teman-teman pemuda di Jawa Tengah itu kalau terkait kreativitas menurut saya sudah cukup. Tapi kita yang kurang itu adalah belum secara rapi pembukuan. Oke. Ya kan, terus brandingnya mereka masih ya sederhana aja seadanya. Lalu dalam hal digitalisasi mungkin juga mereka kuat, atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang belum tahu pasarnya. Lah ini PR juga ini bersama, untuk dari salah satunya pemerintah mungkin bisa memfasilitasi, memberikan pelatihan terkait manajemen, terkait digitalisasi, terkait branding, terkait ekonomi itu kan gitu Mbak. Jadi menurut saya ini ada contoh Mbak. Oke. Waktu COVID kemarin ya, teman-teman itu kan, saya punya teman ini, saya mencontohkan teman saya ini ya, usaha dia itu sebelumnya usaha jualan daging. Oke. Usaha jualan daging, namun sekarang saat COVID kan orang mau beli keluar nggak bisa ya Mbak ya. Terus akhirnya maraknya sekarang yang namanya itu barbekyuan di rumah itu loh. Oh ya. Ya kan, itu kan. Nah, awalnya dia jualan daging, terus dia punya ide kreatif yang bagus, bagaimana daging ini atau konsumen ini masih bisa menikmati dagingnya itu. Maka teman saya ini bikin sendiri kreativitasnya atau bikin inovasi baru, membuat daging itu di slice, dibuat itu di wrap, dikemas secara baik. Lalu ada berbagai contoh, ada yang daging wrap, ada daging yang kotak-kotak itu ya, terus banyak macamnya. Terus dia menyiapkan kompor, terus dia menyiapkan bumbu buat sendiri juga Mbak, buat sendiri bumbu juga. Terus habis itu dia giatkan di media sosial, ya mungkin promosi awal, lalu ada diskon, ada biasalah untuk menariknya. Sekarang menjadi besar. Secara COVID kalau kita makan dine-in seperti ini kan juga tidak bisa, tetapi mereka seringnya di rumah. Makanya dari daging itu, daripada beli terus mereka masak sendiri terus untuk mengakrabkan keluarga di rumah karena nggak ngapa-ngapain, tidak bisa keluar apa-apa, dia bikin barbecue itu, jualan daging, di wrap, beli sayur dan lain-lain, diantar ke rumah. Di situ satu keluarga bisa makan bersama-sama, bisa masak, ya asik lah gitu Mbak. Oke, mengembangkan dari kesulitan sebenarnya saat itu ya Mas, bisa dibilang kayak gitu. Covid kan kita nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa, mau ngapain susah, serba begah, boring di rumah terus. Betul. Mau ngapain, tapi ketika ada itu ayo kumpul bareng, barbekyuan, siapin kompor, masak bareng-bareng, makan bareng, kan asik ya, benar-benar memanfaatkan peluang itu ya. Iya. Oke Mas, tadi sempat disebutin salah satu kekurangan para pemuda adalah terkait pembukuan, kemudian manajerial.
gitu kan. Apakah sudah ada pelatihan manajemen nih untuk para pelaku UMKM terutama para generasi muda, Mas? Ya mungkin sudah ada Mbak, kalau menurut saya pelatihan-pelatihan itu ya, baik itu dari pemerintahan, baik dari itu organisasi kita HIPMI, baik itu dari organisasi-organisasi yang lainnya, itu teman-teman berkolaborasi bersama-sama membuat pelatihan-pelatihan itu. Fokusnya di apa? Fokus di branding, mungkin ada pelatihan itu. Fokus di apa? Manajemen keuangan atau pembukuan, mungkin juga ada pelatihan itu, dan masih banyak lagi. Berarti memang sudah ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman UMKM, khususnya para generasi muda ya Mas? Betul, kebetulan juga Pemprov Jawa Tengah ini kan bagus ya, dia mendukung, sudah ada di itu, makanya membuat pelatihan-pelatihan itu di daerah, baik itu berupa workshop, baik itu berupa seminar, baik itu berupa pelatihan apa gitu, tetapi ini betul-betul mendukung teman-teman itu juga bagaimana meningkatkan kualitas, ya kan, bukan hanya sekedar hobi. Iya, meningkatkan kualitas. Baik, Mas, kalau terkait subsektor ekonomi kreatif, apa aja sih yang potensial dan menjadi unggulan di Jawa Tengah, Mas? Iya, kalau kita lihat subsektor, kalau menurut saya itu kuliner lokal ya. Ini luar biasa lah kuliner lokal. Jadi tadi kita ngomongin kuliner ya Mbak ya, karena ini sesuai dengan bentuk badan saya yang agak menguntungkan. Iya. Karena memang suka kulineran. Oh iya, kan? iya. Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota itu punya kulinernya masing-masing. Kita coba satu-satu wajib dicoba. Iya. Baik itu kuliner yang sudah lama, khasnya mereka, misalnya ada di Tegal ada sate Balibul, terus di Kota Semarang mungkin dengan lumpianya, lalu di Temanggung ada dengan mie apa itu ongklok ya, itu Wonosobo maaf itu, terus ada Solo dengan rica-rica satenya itu ya kan, Selat Solo juga ada lah, itu kan menarik ya, apa namanya, makanan lokal itu potensi juga karena di setiap daerah ternyata punya ciri khas dan makanan yang menarik yang bisa dipromosikan, bisa disajikan dan membuat orang penasaran untuk makan itu apa namanya, makanan lokal. Lalu yang kedua mungkin terkenal dengan batik, itu juga bisa, itu batik. Lalu fashion ya, berhubungan lah batik dengan fashion, lalu kriya, hiasan-hiasan itu, lalu dengan desa wisata. Menarik itu desa wisata sekarang, itu juga sangatlah potensi pemasukan yang paling besar ya Mbak ya kalau desa wisata. Betul desa wisata. Karena kita lihat sekarang Jateng itu kan punya cerita, punya rasa, punya ciri khas. Maka sekarang itu dari konten apa namanya, makanan lokal, lalu fashion, lalu ada desa wisata, digabunglah dengan ekonomi kreatif yang sekarang anak-anak modern itu ada konten kreator, ada desain grafis, ada ekonomi digital, dikolaborasikan, itu menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa kolaborasi antara teman-teman konten kreator, kemudian tadi para pelaku UMKM, desain, UMKM, terus dengan desa wisata dijadikan satu, boom luar biasa. Luar biasa. Baik, Mas, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri ada desa wisata yang apa namanya udah berkolaborasi sedemikian epic seperti yang Mas sebutin nggak? Desa wisata, kemudian juga pelaku UMKM-nya hidup, bertumbuh. Desa mana? Ada nggak Mas? Beberapa itu kalau kita lihat di daerah Magelang ya Mbak ya, itu saya sering juga mengunjungi daerah sana, daerah sekitar Candi Prambanan. Baik. Nah itu desa wisatanya maju, bagus-bagus di sana. Ada yang namanya Balkondes. Apa itu Mas? Bisa dijelaskan ke pemirsa, mungkin pemirsa belum tahu nih. Ini setahu saya ya, karena saya Balkondes itu adalah mungkin bisa dibilang juga seperti tempat penginapan, mungkin bisa dibilang villa gitu juga ya di daerah dekat Prambanan itu. Di sana banyak balkondes yang dekat dengan Prambanan dan juga ada tempat makannya, ada tempat wisatanya, dan itu yang mengelola adalah anak-anak muda di desa itu. Oke, di Klaten berarti ya Mas? Bukan, oh iya betul. Prambanan ya? Perbatasan. Oh perbatasan ya di Klaten. Oke, oh ya kayaknya di
Klaten itu kan juga terkenal sama banyak umbul ya. Ya, Umbulnya itu kayaknya juga itu juga yang bikin maju dulu ya. iya, desa wisatanya luar biasa. Mungkin kalau di Magelang berarti yang deket-deket Candi Borobudur, Mas. Apakah juga ada desa-desa wisata dan juga UMKM yang bergeliat di situ, Mas, di Candi Borobudur, Mas, Magelang? Ya, ada juga sama seperti itu. Sama juga seperti itu. Berarti ya. itu penyumbang pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Gitu Iya. Ya? Oke. Dan dikelola itu baiknya ini, Mbak. Di Balkondes itu dikelola baik oleh masyarakat sekitar dan juga pemudanya, tidak kalah bersaing dengan villa-villa yang mungkin itu dari pengusaha-pengusaha yang dari luar. Jadi orang-orang di daerah itu mereka juga punya kreativitas, inovatif dalam mengembangkan Balkondes itu. Kalau itu hanya dibiarkan buat penginapan aja mungkin tidak seramai itu ya. Tetapi ketika itu dibuat ramai, dibuat kreativitasnya apa, desainnya bagaimana, ya pasti banyak orang yang menarik ke situ. Luar biasa ya. Luar biasa. Berarti impact-nya sendiri masih dirasakan dari masyarakat dengan adanya Balkondes itu apa, Mas? Nah, impact-nya jadi perputaran ekonomi di situ, perputarannya sangatlah maju kan, Mbak. Selain dari penginapan itu yang masuk ke desa wisata itu, lalu kedua mungkin dari jualan-jualan kriya cenderamata itu kan, terus lalu yang kedua makanannya, mereka juga bisa menikmati wisata di situ kan, banyak sekali di situ, Mbak. Dan di sana saya lihat itu selain Balkondes itu di tempat itu juga ada tempat makan yang bagus, ada tempat spot foto juga kan gitu. Di Prambanan itu ada yang pakai mobil VW itu kan, itu juga dari daerah sekitar. Lalu juga ada yang naik sepeda muteri desa itu dan lain-lain. Ya menarik lah. Jadi orang itu benar-benar mau healing atau mau wisata, mereka dapat itu. Feelnya itu dapat banget lah. Iya, dan satu paket lengkap ya, Mas. Sudah kayak mau pindah rumah. Wih. Itu juga satu paket lengkap, wisatanya ada, kemudian makanannya ada, terus souvenir itu ada, penginapan ada, jadi apa yang dibutuhin semuanya ada. Tinggal berangkat aja, bawa uang yang penting. Iya kan, Mas? Oke, Mas. Baik, Mas, kemudian tantangan utama yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif sebenarnya apa aja sih, Mas? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak, jadi terkait konsistensi ya, dan manajemen itu. Banyak yang kreatif kan, tapi pembukuannya belum rapi, brandingnya masih seadanya. Terus ini PR sebagai kita semua. Pemerintah dibutuhkan ini bukan cuma sekali dua kali ya, tetapi bagaimana pemerintah provinsi ini juga terus memonitoring dan evaluasi teman-teman yang ada di daerah, teman-teman ekraf yang ada di sekitar itu betul-betul bisa melihat, oh ini bagus ini, prospeknya bagaimana, dilatih pembukuannya secara profesional. Lalu digitalnya mungkin di daerah supportnya kurang ya, secara teknis, secara peralatan mungkin bisa dibantu juga, biar sekarang ini kalau tanpa digital seperti ini yang tahu hanya orang-orang sekitar kan. Tapi kalau sudah ada kayak gini, daerah lain tahu, mungkin bisa sampai ke luar negeri kan gitu. Setuju. Berarti peran digital ini sangat penting ya, Mas, untuk pertumbuhan perekonomian, khususnya untuk ekonomi kreatif. Betul. Teman-teman para UMKM gitu ya. Oke, Mas, kemudian nih Mas, tadi kan ada salah satu tantangannya tadi kan apa, Mas, inkonsistensi ya dari teman-teman pelaku UMKM. Modal apakah juga jadi salah satu hal tantangan tersendiri untuk para pelaku UMKM di lapangan, Mas? Mendengarkan, mungkin sering dengar nih para pelaku UMKM di lapangan, seperti apa, Mas? Para pelaku UMKM di lapangan mungkin terkendala modal atau apa dari pemerintah sendiri, apakah nanti ada program? Sebenarnya gini, Mbak, gimana? Kalau saya melihat yang ada sekarang ini, teman-teman itu dengan keterbatasan pun mereka masih bisa membuka peluang usaha yang bagus, membuka sebuah kreativitas yang bagus, menjadikan usaha itu juga maju. Jadi kalau dibilang tantangannya atau hambatannya terkait modal itu ada enggak ya gitu ya maksudnya ya.
Mungkin ada, cuman tidak terlalu berdampak bagi teman-teman. Oke. Gitu menurut saya ya. Tetapi adalah satu. Jadi awal mereka pasti kalau jika punya kreativitas, punya kualitas yang bagus, punya intinya punya dasarnya dulu, mereka mau giat bisa mengadakan ini, terus punya inovasi yang bagus. Contoh juga kita contoh ini ya, kalau dunia influencer itu kan mereka tidak perlu modal yang banyak ya, kayak butuh kamera saja atau apa gitu. Jadi mereka bisa. Tetapi kalau dengan teman-teman yang ada di usahanya bagian kuliner atau bagian kerja, mungkin mereka akan tetap membutuhkan modal. Betul. Tetapi modal itu menurut saya butuh bantuan juga dari pemerintah provinsi, bagaimana memfasilitasi teman-teman yang ada di daerah ini agar UMKM ini terus berputar dan membantu ekonomi di Jawa Tengah gitu sih. Oke, jadi tidak begitu krusial bisa dibilang gitu ya modal, karena anak-anak muda sekarang udah bisa mengusahakan gitu Mas. Kalau dibilang krusial dan tidak sih, Tergantung relatif ya. relatif juga ya, relatif Mbak, juga ya. ya, Tetapi benar. kita harus bisa memotivasi teman-teman juga, jangan terus tidak ada modal menjadi hambatan bagi teman-teman untuk berkreasi, untuk berusaha. Jadi yang penting utama itu sebenarnya niat ya. Kalau kita sudah ada niat, kalau kita sudah ada jaringan, yang paling utama menurut saya itu adalah niat dulu. Kalau nggak niat, mau mager, banyakan berpikir tapi nggak segera digerakin, ya nggak dapat apa-apa kan gitu yang pertama. Lalu yang kedua ada relasi, ini yang penting juga. Relasi juga penting Mas. Penting, relasi sangatlah penting kalau menurut saya ya Mbak ya, dalam cara yang saya alami. Secara kalau kita punya relasi, kita sudah silaturahmi, punya banyak teman, insya Allah rezeki dan usaha itu akan jalan. Mungkin teman ini kita punya relasi nih, punya teman nih, link jaringan ya. Kita bilang ini ada teman satu usaha ini punya teman ini punya bidang ini. Jika kita kolaborasikan, itu juga bisa menjadi bagus. Yang paling penting itu, Mbak. Terus kalau ada relasi juga, teman mungkin di perbankan, mungkin teman di kontraktor fisik atau di pedagang atau apa, jika dijadikan satu, mereka kerjasama, aku punya modal segini, aku punya kemampuan ini, mungkin dari situ dulu kerjasama dengan gotong royong itu tadi, mungkin bisa lah kita meningkatkan sebuah ekonomi. Luar biasa, baik. Lalu peran apa ini Mas yang dimainkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, khususnya di Jawa Tengah? Ya, peran pemerintah karena sudah termasuk di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah ini, yaitu ada pelatihan UMKM, ada yang sudah saya sampaikan tadi, seminar dan lain-lain itu tadi, lalu ada mungkin membuat event pembukaan kerja itu juga kan, terus ada juga kemudahan. Sekarang teman-teman mungkin bisa merasakan kemudahan perizinan untuk ekonomi kreatif UMKM itu, sampai event-event di Jawa Tengah itu selalu melibatkan UMKM, ada yang jualan, jadi memfasilitasi UMKM setiap ada event-event di Jawa Tengah itu pasti akan memutarkan roda organisasi. Gitu, Mbak. Contohnya event-event seperti apa aja nih Mas yang biasanya ngajak kolaborasi teman-teman UMKM? Ya, kayak event-event seperti kita lihat kalau di gubernuran itu dulu ada event-event mereka membuat UMKM itu jualan-jualan tenda-tenda di situ, itu semua UMKM ya kan. Terus mungkin ada event lari yang sekarang lagi booming itu, Vibe ya kan, itu mereka juga jualan-jualan di pinggiran-pinggiran itu UMKM, dan orang-orang lokal juga pada membantu memeriahkan acara itu kan, bisa menggerakkan semuanya. Jadi dari event-event sekarang lebih menariknya di event-event olahraga juga ya Mbak ya. Kalau kita lihat itu teman-teman, ketika event-event olahraga yang sekarang lagi booming, yang paling booming itu kan lari ya, for run itu ya. Iya, benar. 2K, 5K maupun 10K itu kan sangat ramai sekali dan perputaran ekonomi di situ luar biasa dengan adanya itu, Mbak. Jadi warga-warga pada datang itu, kalau saya lihat itu di media sosial, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang supporter di situ, ada yang jualan ini, ada yang jualan ini, itu luar biasa lah. Dengan pesertanya banyak ya kan. Jadi di sana
dari luar kota di daerah sini penginapannya dapat, makan kulinernya dapat, wisatanya dapat semua. Oke, dapat semuanya dan tentunya ekonominya bertumbuh ya Mas. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Kalau strategi meningkatkan kualitas SDM kreatif sendiri nih biar bisa bersaing di ranah nasional maupun global, yang dilakukan apa nih Mas? Ya anak-anak muda ini itu kan harus dibekali mindset wirausaha ya. Karena ekonominya sudah bagus, mindsetnya juga harus bagus. Jadi kreatif juga iya, tetapi mereka juga paham pasar, paham kualitas yang apa yang mau dijual, paham pasar maksudnya adalah apa yang akan mereka jual, pasarnya siapa yang akan menjadi pangsa pasarnya ini. Mereka juga harus dipahami soal ini. Lalu kualitasnya, mereka jualan ini jangan sampai brandingnya bagus tetapi kualitasnya juga jelek. Karena apa? Menurut saya branding itu hanya untuk sarana pengenal. Orang untuk penasaran, untuk mencari tahu, untuk beli. Nah, tetapi di kualitas itu adalah untuk maintenance. Bagaimana orang yang beli mau datang lagi itu dari kualitas, kan gitu. Lalu yang terakhir adalah terkait paham teknologi. Terkait dengan branding itu. Kalau kita paham teknologi, mungkin ada satu teknologi yang dapat memudahkan produksi. Ada teknologi yang memudahkan untuk membranding seperti media sosial dan yang lainnya. Ada teknologi untuk membungkus pasar itu, membranding produk itu menjadi bagus lagi. Banyak sekali lagi. Nah, makanya dari situ salah satunya Mbak ini di HIPMI itu juga sudah punya e-katalog bisnis. Ada e-katalog bisnis, itu isinya apa aja Mas? Nah itu ada bisnis, ada UMKM dan IKM yang anggotanya itu sudah terkurasi. Jadi jika HIPMI ini kan ada di 35 kabupaten kota, nah akan bertambah terus dengan adanya rekrutmen anggota di BPC. Nah di daerah itu nanti semuanya kita himpun di situ, difasilitasi oleh HIPMI ini yang arahnya itu UMKM di Jawa Tengah itu bisa go global ke pasar internasional. Oke, banyak sekali ya. Mas, sebagai pelaku usaha, Anda kan juga pengusaha nih, selain jabat jadi DPRD, kemudian menjabat juga di HIPMI. Bagaimana cara menumbuhkan mindset berwirausaha? Kadang tuh kita anak muda tuh kayak aduh pengen usaha aja deh ketimbang jadi budak korporat, tapi bingung mau ngapain. Itu gimana Mas menurut jenengan? Iya, ya itu sering saya temui ya Mbak ya, karena anak sekarang tetapi tidak mau jadi budak korporat nih. Itu tuh. Saya juga maunya kerja tapi seenaknya gue sendiri nih kan gitu ya bahasanya anak sekarang. Iya, soalnya kalau buka usaha sendiri kan kita bisa semau sendiri. Bisa bebas. Mau libur kapan, mau pulang kapan, mau apa kapan ya. Iya, betul. Iya. Ya menarik juga itu, tetapi yang paling penting adalah kita tingkatkan dulu tanggung jawab pada teman-teman itu. Memang usaha itu mereka membuka usahanya itu dengan kreativitasnya masing-masing, tetapi tanggung jawab itu yang saya tanamkan utama. Karena apa? Ketika kamu mempunyai usaha sendiri, ketika kamu mempunyai fokus dalam sesuatu itu sendiri, jangan sampai kamu tidak bertanggung jawab atas apa pilihan kamu. Jadi apa yang sudah kamu mulai, maka kamu juga harus mau menyelesaikannya. Jangan sampai apa yang kamu mulai tetapi kamu tidak menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Pokoknya kalau berani memulai harus berani juga menyelesaikan. Harus diselesaikan. Iya, menyelesaikan itu maksudnya adalah bagaimana kalau kamu sudah mulai ini, kamu sudah punya master plan, mau apa, pangsanya bagaimana, lalu tujuannya apa, sudah mau membeli modal juga alat-alat, maka apa yang sudah kamu mulai ini jadi ya harus kamu kembangkan, harus kamu konsentrasi, jangan terus di tengah jalan berhenti. Oke. Gitu. Berarti harus istiqomah. Betul. Harus istiqomah. Harus sesuai apa yang menjadi pilihanmu, kamu harus tanggung jawab. Apalagi kamu untuk memilih untuk berkeluarga. Waduh, berat. Tapi Mas, kalian itu kan anak-anak, apalagi anak-anak muda nih seperti saya mungkin dan juga teman-teman pemirsa lain juga. Kadang kita oke nih, kita berani nih
kita berani untuk melangkah, oke kita buka usaha, kita coba berwirausaha. Tapi di tengah jalan Mas, kadang-kadang cobaannya ada aja. Betul. Apa sih yang harus kita ingat biar kita tetap semangat menyelesaikan biar sampai garis finish? Tadi kan katanya harus bertanggung jawab dan menyelesaikan. Apa yang dimulai harus diselesaikan. Ya. Nah, apa Mas? Biar kita semangat terus menyelesaikan sampai akhir menurut Mas Arya. Apa ya? Kalau ini juga menjadi motivasi dari saya sendiri ya. Apa yang ketika mungkin orang tua menyarankan untuk seperti ini, lalu ada teman-teman yang juga menyarankan ini, tetapi kamu memilih sesuatu itu dengan pilihanmu sendiri, maka kamu juga harus konsisten dengan pilihan kamu sendiri. Istilahnya memotivasinya seperti ini. Apa yang sudah kamu milih itu adalah apa yang kamu mau, itu apa yang sudah kamu cita-citakan. Jadi gapailah cita-cita itu sampai kamu mendapatkannya. Jangan sampai menyerah, dan jika jatuh harus mau bangkit lagi. Oke, kalau dia jatuh harus bangkit lagi, Harus bangkit semangat lagi, harus jatuh bangkit lagi gitu. Oke, Mas, sekian tahun Mas Arya jadi pengusaha. Tantangan terberat apa yang dihadapi oleh Mas Arya biar bisa jadi motivasi teman-teman yang nonton? Ya, dinamikanya luar biasa sih menjadi pengusaha ya. Ya banyak sih, salah satunya mungkin yang tadi sampaikan Mbak itu terkait mungkin ada yang modal, mungkin ada pasar, mungkin ada persaingan orang-orang baru, mungkin ada di teknologi yang baru. Itu banyak sekali tantangan-tantangan. Cuman tantangan-tantangan itu bukannya menjadi kita sebagai untuk mengurangi semangat kita, tapi harusnya menjadi tantangan kita untuk semangat kita harus bisa melawan gitu. Oke. Banyak sekali sih tantangan itu Mbak, kalau saya ceritain itu panjang kali Oke. lebar. Contoh aja satu deh Mas, satu tantangan terberat Mas Arya ketika membangun bisnis Mas Arya sekian tahun itu. Ya. Kan Mas Arya kan salah satu pebisnis muda yang ada di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Apa nih Mas? Dan solusinya? Biar teman-teman juga semangat nih, oke aku mau buka usaha, melihat Mas Arya, oke berarti harus diselesaikan sampai garis finish gitu. Iya. Tantangan salah satu ya, tantangan terbesarnya itu adalah persaingan di dunia bisnis itu sendiri. Jadi ketika waktu itu kita membuka jualan itu, terus ada persaingan bisnis yang lainnya, ada yang baru, terus ada tantangan mungkin dalam jualan itu, terus ada produk atau brand yang lebih besar datang ke sini. Nah itu tantangannya sangat luar biasa. Saya bingung Mbak, wah ini gimana nih? Mereka modal banyak nih yang ya kan, gedung besar itu kan, terus mereka brand sudah ada. Saya sempat pesimis ini, waduh bisa bertahan atau tidak. Cuman setelah itu saya tetap konsisten, namanya ini sudah dimulai, sudah lama, masa saya mau berhenti. Saya tetap jalan, terus saya berinovasi juga, mengecek kira-kira di sana keunggulannya apa. Lalu juga mengecek dari konsumen sekarang ini, pasar ini kebutuhannya apa, mungkin, dan juga mengevaluasi dari produk saya kekurangannya apa, baik itu dari sisi harga, baik itu sisi kemasan, baik itu dari sisi kualitas produknya, apa sih yang perlu saya benahi, atau mungkin marketingnya, brandingnya ke masyarakat itu apakah saya kurang gitu. Nah itu tetap saya gali, saya coba tanya, setiap saya kumpul sama teman-teman saya ngobrol, gimana ini kok ada itu, enaknya gimana. Saya juga ada teman-teman yang menyemangati juga, tetapi waktu itu juga alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan juga. Dari teman-teman itu mensupport, tempatmu itu makanannya lebih ini, dagingnya tempatnya itu lebih kalau istilah sekarang itu enak dimakan gitu. Nah, itu terus juga kemasannya menarik, terus mungkin chattingannya atau adminnya itu selalu responsif, itu mungkin salah satu plusnya. Terus yang kedua, pengantarannya sesuai dengan waktu, on time, sopan, dan masih banyak sisi-sisi yang mungkin sederhana tetapi teman-teman itu melupakan itu. Jadi jangan terus menyerah mereka karena brand besar, modal gede, terus kita menyerah, tetapi kita harus
mau memutar lagi. Kalau sudah di atas jangan sampai kita enak-enakan, tetapi kita ternyata itu adalah tantangan. Oh, ternyata kita kurangnya apa, itu adalah salah satu tantangan atau salah satu cobaan agar kita lebih tinggi lagi. Berarti bisa dibilang evaluasi itu penting ya Mas ketika kita mau bangun bisnis? Sangat penting Mbak. Itu kita bisnis itu tidak bisa stagnan. Awal bukanya gini ya harus kayak gini. Idealnya apa, kita mungkin punya anak-anak muda sekarang mungkin punya idealisme ya. Idealisme harusnya kayak gini tuh ya ini. Tetapi untuk bertahan, untuk survive itu kan kita juga perlu pangsa pasar itu perlunya bagaimana, dengan apa, pesaing bisnis, pesaing yang lainnya itu kurangnya apa, lalu saingannya apa yang belum dari mereka coba kita ciptakan di tempat kita. Oke, berarti evaluasi inovasi untuk bertahan di dunia usaha. Iya, betul. Oke, Mas, kalau menurut Mas Arya sendiri, seberapa penting platform online dan juga digital dalam membantu pemasaran produk? Sangat penting, Mbak. Seperti apa, Mas? Sekali. Kalau kita lihat ini ya, media online dalam mempromosikan dunia usaha atau apa tadi namanya, seberapa penting digital dalam platform online dan juga digitalisasi dalam dunia usaha gitu. Menurut saya ini penting. Ekonomi kreatif kita kan tidak melulu menjual soal barangnya, seperti mungkin influencer itu juga bisa. Saya punya teman juga ini, saya cerita Mbak, dulu dia itu hobinya adalah bermain dengan kucing. Ya. Oke, baik. Dia hobi bermain sama kucing. Lalu main TikTok live. Maaf saya nyebut itu ya. Okay. Main itu live, media sosial itu live, media live itu terus lama-lama kok pemasukannya luar biasa. Mereka langsung membuka seperti pelatihan, terus seperti bagaimana cara menjaga kucing, bagaimana cara memandikan kucing, jadi maintenance-nya itu bagaimana, jadi diulas habis kucing itu, terus sampai membahas makanan kucing, lalu bagaimana itu sampai sekarang jadi influencer juga. Dari situ media sosial itu membuat derajat hidupnya naik kan gitu. Luar biasa pemasukan dari dunia digital itu. Dari dunia digital luar biasa ya. Itu salah satunya di influencer itu dari satu ya. Mereka tanpa modal ya kan, hanya modal gadget sama kuota ya kan. Kalau nggak ada cari kuota gratisan ya di kan. sudut-sudut kota ya, di kafe, di sudut kota. Sekarang apalagi di pemerintahan provinsi ini kan juga ada daerah atau tempat-tempat yang free wifi, mungkin bisa dimanfaatkan di situ kan. Terus bisa berinovasi, terus bisa live, bisa hal-hal digital itu kan ada beberapa segmen ya. Salah satunya mungkin kita bisa mengajari soal edukasi itu. Terus lalu yang kedua konten hiburan, lalu bisa juga mungkin konten apa ya yang mungkin hiburan itu ya, konten edukasi, hiburan, dan juga bisnis itu juga bisa. Kalau bisnis sekarang kan mungkin bisa lihat sendiri ya Mbak, sekarang di media sosial itu selain melihat kata-kata indah atau kata-kata mutiara itu kan, kita juga melihat teman-teman itu jualan thriftingan. Mereka pre-love kalau sekarang anak-anak bilang ya kan, pre-love. Terus kalau mau mencari barang sekarang bisa di media sosial, ada yang namanya marketplace itu kan. Itu mereka kalau mau mencari barang bekas atau mau mencari apa itu sudah ada. Dan itu yang jualan apa? Jualan adalah orang-orang UMKM juga ternyata ya kan. Ada jualan ini di marketplace itu. Lalu yang paling penting juga ini selain pelakunya influencer itu, dan yang terakhir adalah desain. Orang yang bisa pintar desain, bisa pintar edit video itu penting. Karena apa? Visual itu yang dilihat bukan seberapa lamanya, tetapi bisa dengan video pendek
yang tidak membosankan dan menarik atau bikin penasaran juga bisa menjadikan contoh juga. Oke, tapi kalau video pendek itu susah pas bikin. Iya, Karena PR banget sekian detik kita harus bikin konten yang menarik betul. dan isinya harus kena semua, harus Nah. daging semua. Aduh. Bagaimana video pendek istilahnya ya, makanan kecil tapi isinya banyak. Gitu. Dan dunia sekarang kan kita lihat itu, kalau kita melihat di media sosial, kalau boleh menyebut di YouTube ya, itu kan juga banyak sekali tidak kalah saing dengan film-film yang ada di luar itu. Teman-teman itu juga kreatif membuat film-film di daerah ya. Kalau kita lihat contoh-contohnya kan banyak ya, tidak perlu saya sebutkan. Film-film pendek ya Mas Film-film pendek, film-film yang sempat ada yang viral itu, yang mbok-mbok yang sempat aku itu. ingat yang dari judulnya Butejo itu kan. Ya Butejo itu kan. wah, salah satunya kan itu. Iya, Terus iya, ada iya. yang di Jawa Timur juga ya, itu kan ada apa yang sekarang tuh yang lagi viral itu Yang apa sih, video. Mas? Bentar. Yang apa sih Mas? Yang Jawa Timur? Alah, yang sekarang itu apa ya, yang Pak Moko apa itu, Oh Moko iya channel iya apa iya iya. itu. Nah, terus masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di film-film pendek itu, dibuat lucu, dibuat apa, juga ada konten wisata, mungkin kulineran di mana, atau wisata apa yang tadi desa wisata itu, yang apa namanya, influencer yang jalan-jalan itu, traveling itu, mereka juga bisa jalan-jalan, itu kan juga menarik. Karena apa, kalau ini contoh ya, teman-teman kalau mau liburan atau saya mau liburan, pasti saya melihat YouTube dulu, spill-spillnya apa dulu, apa nih. Antara YouTube, Instagram atau TikTok. Iya, dilihat dulu nih, saya besok liburan kemana, oh ke sini, penginapannya di mana, wisatanya apa saja, kan Cari pasti kan rekomendasinya. ya pasti melihatnya kan dari teman-teman yang di influencer atau di media sosial itu. Betul. Berarti adanya media digital ini Iya, sangat membantu mempromosikan ya. betul. Seperti tadi sudah disebutin sama Mas Arya, mungkin desa wisata sebenarnya bisa dibilang itu desa sebenarnya biasa aja, tapi akhirnya bisa jadi desa wisata Iya, karena terangkat di melalui platform online ya. Desa wisata, Mbak. Kalau itu tanpa adanya media digital, yang tahu hanya orang-orang sekitar. Setuju Mas. Ya, contoh yang tadi dengan disampaikan itu di Umbul apa yang di Klaten itu ya, Ponggo. Umbul Ponggo. Itu pokok Ya yang kan? mengelola kan desa kalau nggak salah Mas. Ya itu kan yang mengelola juga desa kan. Ketika itu tidak ada media digital, orang foto di dalam Ada water, di dalam air, di dalam airnya mobilnya. itu, di situ ada sepeda, ada Banyak apa, ikannya. banyak ikan. Kalau itu nggak sampai viral, nggak ada yang update, nggak ada yang tahu kan, Mbak. Iya, Penting betul. itu. Penting sekali. Salah satu contohnya lagi pemirsa dan juga Mas Arya, di daerah saya itu ada wisata air terjun Mas. Daerah mana itu, Mbak? Curug Sewu, di Oh, Kendal. Kendal. Mungkin Mas Arya tahu juga. Iya. Kalau misalkan diakses dari, kan itu bisa diakses lewat objek wisata, lewat atas. Tapi ada satu akses baru, itu dari bawah Mas. Jadi harus trekking dulu sekitar 10-15 menitan lewat hutan belantara. Dan view-nya air terjun itu dapat 3. Kalau misalkan dari wisatanya cuma lihat dari 1, itu Dua. udah langsung tingkatan 3 gitu. Heeh. Itu kan vibes-nya beda gitu karena Iya. sama ini. Dan sekarang viral menggerakkan ekonomi Banyak yang masyarakat di di sana ya, sekitar. Mbak ya. Yang jualan bensin eceran kan nggak ada pom ya Mas ya, soalnya desa ya, agak Ha. pelosok itu. Yang jualan bensin ya Mulai alhamdulillah, rame. jualan air mineral alhamdulillah, kemudian parkir dijaga, dikasih karcis masuk ke pemasukan desa. Iya, itu sangat membantu, Mbak. Betul sekali. Dan Da- makanya itu, Mbak, desa wisata kan banyak ya, dan tempat-tempat itu kan di setiap daerah itu juga ada tempat-tempat wisata yang mereka buat sendiri. Itu kalau tanpa digital, tanpa adanya media sosial, tidak akan nyampe, tidak akan seramai itu, dan perputaran roda ekonominya juga mungkin tidak akan jalan. Iya setuju. Tapi PR-nya kayaknya ini deh Mas. PR-nya bagaimana kita membuat konten yang apik. Kalau menurut Mas Arya biar kontennya bagus, kita bikin konten seperti apa Mas? Membuat konten yang bagus Yang itu bagus, menarik gitu ya. dan menarik itu simpel, Mbak. Gimana Mas? Sebenarnya gini, yang pertama adalah anak-anak sekarang ini vibe-nya yang lagi seru apa nih, kita ngikuti Oke. vibe mereka ya kan? Karena terus habis itu
konten menarik itu yang tadi saya sampaikan, jangan terlalu panjang, tetapi bisa dapat semua. Lalu juga attitude-nya juga harus perlu kita perbaiki, jangan sampai sembarangan terus kok ini, apalagi kayak misalnya influencer yang traveling gitu ya, terus jangan sampai traveling terus membuang sampah sembarangan atau apa, atau bicaranya kurang sopan, atau mungkin attitude-nya yang kurang bagus, mohon maaf kayak merendahkan budaya sekitar. Tetapi itu harusnya kebalikannya, kita juga ikut merawat kebersihan itu. Mungkin di situ, di desa itu ada budaya, ada adat gitu, misal ada upacara adat, kita ikut saja. Mungkin teman-teman atau influencer juga suka dengan upacara adat yang ada di situ, penasaran juga bisa. Contoh di yang pemotongan rambut gombel itu, di Dieng ya kan, motor rambut gembel itu anak-anak itu ya, akhirnya jadi itu. festival itu. Betul. Bareng sama DCF Dieng Culture kan Festival rame, ya kan. Betul. Terus ada juga misal di Borobudur lampion, oh ya, nah, Saat Waisak. Terus masih banyak lagi sebenarnya. Salah satunya bagaimana mengelola adat budaya itu, tapi juga dipadukan dengan hal yang baru secara simpel, cari momen-momen yang menarik. Misalnya lampion tuh kalau di video, di foto kan kurang menarik ya Mbak, tapi kita ngajak pacar kita, so sweet, romantis. Waduh. Gitu, ya kan. Oke, tergantung kita bagaimana mengemasnya ya Mas. Iya betul, bagaimana kita membrandingnya itu. Polas-polas dikit lah. Ya enggak apa-apa lah kalau itu. Mungkin ini kontennya ke romantis, terus ini mungkin kontennya kalau misal di Karimun Jawa itu kontennya asik-asik bersama teman-teman di sana, apa nongkrong santai, terus ketemu dengan ikan hiu itu dan lain-lain, kan masih bisa. Jadi punya segmennya masing-masing gitu Mbak. Jangan terus disamakan di lampion sama orang-orang kaku semua, itu nggak ada yang suka kan. Betul. Memang bener loh Mas, sekarang jadi kayak festival lampion itu jadi acara tahunan yang banyak dinantikan. Dan banyak pesertanya, dan betul, pasti di situ banyak perputaran ekonomi. Betul. Dieng Culture Festival atau DCF, kemudian Lampion itu kayak event tahunan yang banyak orang nunggu Mas. Iya, Prambanan Fest. Betul, Prambanan Fest. Wah, itu luar biasa, itu jadi agenda tahunan. Iya, ekonomi di Jawa Tengah pasti akan meningkat. Itu bukan hanya orang di Jawa Tengah pasti yang datang, pasti di luar provinsi juga pada datang penasaran. Kadang mungkin turis-turis internasional juga datang Mas. Iya, pasti. Tidak hanya turis lokal. Baik, Mas, kemudian nih menurut Mas Aryani, apa peran desa wisata dan kearifan lokal dalam menggerakkan ekonomi kreatif Mas? Apa perannya? Peran teman-teman desa wisata dan ekonomi kreatif ini sangatlah bisa membantu ekonomi di Jawa Tengah Mbak. Jadi teman-teman yang ada di daerah ini bisa mempunyai desa wisata dikembangkan, maka pendapatan itu juga masuk di daerahnya masing-masing, di kabupaten kota itu, termasuk di provinsi Jawa Tengah, maupun ekonomi kreatif. Jadi bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, bisa bersaing dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan kreativitas dan orang-orang di sekitar itu bisa bersaing dan menunjukkan kualitasnya lebih baik daripada perusahaan yang lain. Meningkatkan pendapatan itu pasti. Yang kedua, menyerap tenaga kerja, itu kan pasti. Lalu yang ketiga, desa wisata dan ekonomi kreatif ini bisa membuat orang-orang di Jawa Tengah itu menarik, jadi media promosi juga. Menarik para wisatawan ya? Wisatawan, betul. Oke, baik. Kemudian nih Mas, kalau terkait kolaborasi antara pemerintah, komunitas, kampus, dan pelaku usaha ini bagaimana diperkuatnya Mas? Melalui apa kolaborasi tersebut? Kolaborasi antara pemerintah, organisasi, komunitas, kampus. Ya, gini Mbak. Jadi kan ada di pemerintahan nih, kemudian di organisasi juga. Jadi anak kampus juga sudah pernah, saya yakin. Anda pelaku usaha juga. Bagaimana itu Mas? Merasakan semuanya? Saya merasakan ini. Betul sekali. Kacamata Mas ada gimana nih kacamata Mas? Menurut saya ini kolaborasi yang bagus dari hulu ke hilir. Pertama, ini ngomongin saya. Pertama dari kampus, saya bicara dari kampus.
kampus itu bisa menjadi pusat riset dan pusat dan inkubasi. Teman-teman SDM di situ, teman-teman mahasiswa, teman-teman itu bisa menjadi risetnya bagaimana. Lalu riset dan inkubasi itu biar bermanfaat terpakai itu gimana? Melalui komunitas. Nah, komunitas itu fungsinya untuk apa? Tempat belajar bareng. Di teman-teman mahasiswa ini punya riset ini digabungkan, dikolaborasikan kerjasama di dalam sebuah komunitas itu. Nanti bisa bersama-sama untuk belajar, menyatukan ide. Lalu kalau sudah ada ide, sudah ada tempat belajar bersama di komunitas, di organisasi, salah satunya di HIPMI ini, jadi teman-teman pengusaha ada di HIPMI untuk kan tadi riset dari teman-teman pengusaha muda masuk ke HIPMI, kolaborasi. Lalu sudah ada ini organisasinya mau diapain, teman-teman punya dunia usahanya di masing-masing di organisasi itu, punya riset yang bagus, lalu mau digimanain? Lalu adalah yang namanya senior-senior kita. Jadi sudah pengusaha top itu selain menjadi motivasi, mereka juga menjadi mentor bagi teman-teman yang ada di komunitas atau adik-adik mahasiswa ini. Lalu setelah pengusaha-pengusaha itu tadi, apalagi pemerintah. Yang kedua ya. Nah, pemerintah ini tugasnya adalah memfasilitasi dari semua itu, menyambungkan antara mahasiswa, organisasi itu kepada pengusaha yang sudah bergerak untuk menjadikan mentor atau menjadikan mungkin pengusaha ini bisa membantu teman-teman UMKM, membantu modalnya atau apalah. Itu tugas adalah pemerintah adalah memfasilitasi dari ketiganya. Jadi pertama sebagai pusat riset, lalu organisasi itu adalah wadahnya, pengusaha itu mentornya. Nah, paling penting itu adalah pemerintah memfasilitasi semua untuk berkolaborasi. Pokoknya harus berkolaborasi biar maksimal juga hasilnya. Iya. Nanti goalsnya kan karena kan berkesinambungan tadi kan. Oke, benar. Goalsnya nanti perekonomian di Jawa Tengah bertumbuh. Intinya di situ. Mas, kemudian nih Mas, langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan para pelaku kreatif biar usahanya ini terus tumbuh dan tentunya juga berkelanjutan? Ya, langkah konkretnya mungkin kualitas produk tadi yang saya sampaikan itu harus terus dijaga, jangan sampai kita terlena sudah rame tetapi kualitasnya sama-sama saja atau yang penting brandku sudah terkenal, orang presentasi udah empat aja ya, nanti ada kritikan dari konsumen udah terkenal juga, paling tetap maksudnya ke saya kan gitu kan. Iya. Tapi kita juga harus menjaga trust dari konsumen itu kan, kualitas itu harus dijaga, terus pembukuan yang rapi, jangan sampai pembukuannya acak-acakan asal nanti aja lah nulisnya gampang-gampangan, aku lagi mager atau mungkin 1 bulan sekali atau apa enggak. Kalau bisa tetap pembukuan yang rapi biar kita tahu outcome dan juga income-nya itu bagaimana. Lalu branding itu harus diperkuat, itu yang paling penting. Kalau sudah mungkin namanya sudah ada tetapi mungkin bisa rebranding, bisa branding ulang apa yang sesuai dengan event atau sesuai dengan daerah yang sekitar ini atau yang lagi booming itu apa branding, dan aktif di dunia digital itu yang paling penting. Kayaknya yang terakhir ini kalau sekarang penting banget harus dikuasai, menguasai media digital. Betul, jangan yang pasti dari situ semua jangan jalan sendiri-sendiri. Yang tadi pertanyaan Mbak itu yang tadi adalah jangan jalan sendiri-sendiri, tetapi juga harus gabung dengan komunitas atau organisasi, lalu harus punya relasi, dan di organisasi itu untuk bisa ada relasi dari pengusaha-pengusaha, alumni dari organisasi itu kan menjadi mentor, lalu juga harus ikut andil, mungkin Pemprov punya kebijakan apa, punya fasilitas atau punya event apa, kita juga harus ikut berperan juga, harus update. Oh, Pemprov Jateng dalam dunia bisnis ada program ini, kita harus cari tahu infonya, kita harus ikut, jangan hanya menjadi penonton, kita harus ikut berperan. Harus ikut berperan, menguasai media digital dan lain sebagainya, itu semua aspek-aspek penting yang harus kita kuasai. Diri sendiri, kalau outputnya ya dari itu. Betul sekali, yang penting kalau berani memulai harus diselesaikan. Kata motornya harus gitu. Terakhir Mas, ada pesan yang mau disampaikan untuk para pelaku UMKM, ekonomi kreatif di Jawa Tengah, khususnya untuk para pemuda, boleh Mas disampaikan pesan? Iya, yang tadi belajar dari pengalaman apa yang sudah saya sampaikan juga, lalu bagaimana kita jangan menyerah. Itu ekonomi kreatif atau UMKM itu bukan sebuah jalan pintas, tetapi ini adalah masa depan bagi anak-anak muda. Harus optimis dan jangan minder dengan
produk-produk yang lebih tinggi. Itu Mbak. Justru kekuatan kita ada di situ. Manfaatkan kebijakan daerah, program pemerintahan dan teknologi. Lalu kalau anak muda dan mahasiswa itu harus ikut dengan organisasi juga, jaringan itu penting. Nah, jadi insya Allah pasti ke depan kita juga akan diberi jalan kemudahan dan kesuksesan untuk menggapainya. Luar biasa sekali Mas Arya, terima Kuncinya kasih. satu, Apa? optimis. Optimis. Kuncinya satu pemirsa, optimis. Ini harus dipegang terus. Kita harus istiqomah, harus optimis selalu ketika membangun usaha. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Arya sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan ini. Senang sekali bisa ngobrol banyak sama Mas Arya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan ya Mas. Terima kasih Mbak atas kesempatan dan waktunya. Sehat dan sukses selalu buat Mas Arya. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elina Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.